Sampai waktu itu kulitku itu bener-bener kusem, dekil, hitam banget, gila sumpah ya Allah. Perkenalkan, nama aku Sheila. Saat ini usia aku 22 tahun. Untuk kesibukan, aku bekerja di perusahaan swasta. Hal pertama yang harus dilakukan pastinya itu kita harus menerima diri dulu ya Kak. Jadi menerima diri kita secara penuh, karena kalau kita sudah menerima diri, pasti nanti kedepannya mau digimanain pun akan lebih mudah kayak gitu. Tapi kalau kita nerima aja itu nggak akan cukup. Jadi selain menerima, kita juga harus ada keinginan untuk berubah menjadi versi terbaik dari diri kita. Itu sih. Oke, kalau misalnya aku harus flashback ke zaman aku SMA ya. Dulu aku SMA termasuk orang yang lumayan aktif di organisasi. Dulu aku ikut ada organisasi IPM. Mungkin nih, kalau kita sering dengarnya itu OSIS sama organisasi pramuka. Nah, kalau dengan ikut organisasi itu, aku juga harusnya kan dituntut untuk terus aktif nih di sekolah ya. Menguras tenagaku, menguras pikiranku, terus menguras waktu. Jadi aku harus pinter-pinter gitu bagi waktu. Nah, di saat itu yang aku fokuskan adalah gimana aku bisa fokusnya belajar kayak gitu. Terus fokusnya gimana aku bisa aktif di organisasi. Karena waktu itu kan aku ikut organisasi supaya aku tuh nambah pengalaman. Terus gimana aku bisa ikut berkontribusi nih sama kegiatan yang dilaksanain sama sekolah gitu. Sampai waktu itu aku bener-bener kayak yang nggak perhatian gitu sama diri aku sendiri, sampai aku lupa sama diri, kadang lupa makan, terus juga aku lupa gimana ngerawat diri. Jadi kayak penampilanku tuh udah kayak bah-bah lungo gitu loh, kalau bahasa Jawanya itu ya bah-bah lungo kayak gitu. Sampai waktu itu kulitku itu bener-bener kusem, dekil, hitam banget, gila sumpah ya Allah. Maaf ya, aku agak sedikit ini nih. Jadi waktu itu aku bener-bener kayak kusam banget, dekil, terus sering banget yang namanya beruntusan. Itu biasanya di daerah dahi sama pipi waktu itu, kayak gitu sih. Dulu aku berpikir kalau misalnya kulitku yang kusem, dekil kayak gitu wajar gitu loh. Karena kan emang aktivitasku waktu itu lumayan padat ya, kegiatan dari sekolah, terus juga organisasi kayak gitu. Apalagi kalau pramuka biasanya sering banget yang namanya perjari gitu. Jadi kayaknya wajar aja sih. Jadi memang aku nggak terlalu pikir itu suatu masalah gitu bagi aku. Nah, tapi emang aku juga orangnya kurang suka skincarean waktu itu. Malah bener-bener nggak tahu apa sih skincare itu, apa sih manfaatnya. Kadang aku malah kalau lihat temenku waktu SMA kayak udah ngerti masalah skincare, aku yang kayak kamu tuh masih sekolah gitu loh. Jadi kalau misalnya sekolah ya fokusnya ya belajar gitu, nggak usah aneh-aneh kulitnya pakai skincare atau gimana, kan malah kayak ngerusak kulit. Terus juga malah kayak nggak bersyukur gitu sama apa yang udah Tuhan beriin gitu. Karena waktu itu aku memang nggak tahu sama sekali apa sih manfaat dari skincare itu sendiri kayak gitu. Malah kalau aku dulu juga berpikirnya kalau misal waktu SMA udah kayak ngerti skincare itu kayak kita tuh kayak gendut gitu loh ke cowok. Jadi biar kayak kelihatan cantik di depan cowok kayak gitu. Gitu sih. Awalnya sih itu dari aku setelah lulus SMA. Aku waktu itu nggak lanjut kuliah, tapi aku langsung kerja. Kebetulan aku keterima di satu perusahaan, mereka tuh kayak jual online shop gitu ya. Jualnya itu produk kesehatan sama kecantikan. Waktu itu aku masuknya ke kesehatan, produk kesehatan gitu. Tapi karena satu kantor, otomatis aku juga kayak tahu nih apa sih kecantikan itu produknya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Dari situ aku tahu bahwa memang merawat diri terus menjaga penampilan itu penting banget, bukan buat orang lain ya, tapi lebih ke diri sendiri, kayak cara kita menghargai diri sendiri kayak gitu sih Kak. Setelah tahu aku pastinya kayak nyoba gitu kan, karena aku waktu itu bener-bener nggak paham tentang skincare. Jadi kayak aku mulai kayak nyoba nyari-nyari produk yang buat aku sendiri kayak gitu. Cuma waktu itu konsep ngerawat dari aku sendiri, kayak konsep kayak cantik itu kayak gimana, aku waktu itu masih salah banget nih konsepnya. Karena kalau dulu aku kayak ngelihat itu kalau misal pengen cantik, kulitnya bagus tuh harus warna putih. Jadi kulitnya harus putih gitu loh. Jadi kecantikan itu menurutku kulitnya yang putihnya kayak orang Korea gitu. Jadi waktu itu aku mikirnya seperti itu. Apalagi waktu itu kan aku suka banget sama Korea ya. Biasku juga rata-rata orang Korea dan pasti kulitnya putih banget gitu kan. Dan aku waktu itu pengen banget punya kulit seperti itu. Sampai waktu itu aku nyoba satu produk
cuma dia tuh efeknya lama. Jadi kayak kok nggak putih-putih nih ya kulitku kayak gitu. Sampai akhirnya aku tergiur buat nyoba suatu produk. Dia tuh klaimnya memang bikin kulit cepet putih kayak gitu. Jadi aku karena aku emang pengennya kulitku cepet putih, akhirnya aku coba pakai produk itu. Terus berjalan waktu, kayaknya semingguan aku pakai produk itu, beneran memang kulitku itu kayak lebih putih banget waktu itu. Dan aku seneng dong ya, wah kulitku putih nih, dibandingkan sama aku waktu SMA itu kayak beda banget gitu. Aku senang akhirnya, tapi lama-kelamaan aku lihat kok kulitku makin tipis nih kayak gitu. Kulitku makin tipis, terus juga kayak makin sensitif. Kadang kan kalau misalnya kita megang kulit wajah sama tangan itu kan biasa aja. Tapi waktu itu aku nyoba, karena mungkin saking tipisnya ya, aku megang area wajah dengan tangan itu kadang kayak gatel kayak gitu loh. Jadi aku waktu itu terus mutusin untuk berhenti. Karena pas aku lihat, oh ternyata ini produknya cukup berbahaya, ada bahan-bahan yang kurang bagus buat kulit. Apalagi setelah aku lihat juga nomor BPOM-nya nggak ada gitu. Ternyata memang produknya abal-abal kayak gitu. Oke, jadi waktu itu aku langsung kayak ngerasa ngedown banget ya, karena kan aku baru pertama kali coba rutin perawatan, tapi ternyata ada hal yang kurang mengenakan kayak gitu. Sampai akhirnya aku ditawari pakai Pomeglo, jadi perawatan dari dalam. Waktu itu yang nawarin ownernya langsung. Jadi itu waktu itu aku kayaknya jadi orang pertama deh yang nyobain. Jadi bener-bener kayak ini coba dulu nih, nanti di kamu cocok nggak itu. Jadi waktu itu memang bener-bener nggak ada testimoni. Jadi aku yang pertama kali nyoba kayak gitu. Kenapa aku percaya, sebegitu percayanya nyoba produk ini? Karena kan kalau misalnya dilihat kan juga produknya masih belum dijual belikan nih, terus juga belum ada orang yang pernah nyoba, jadi aku kayak pertama kali nyoba kayak gitu. Karena yang pertama aku pastinya kayak udah percaya gitu sama owner, karena kan kebetulan aku kerja sama owner ini udah lumayan lama, aku jadi kayak udah tahu kayak gitu. Terus juga yang kedua, aku lihat-lihat produk ini bahannya itu semua alami gitu. Jadi alami, dia tuh kayak udah kayak ngurangin pemakaian pemanis kimia yang kayak dextrose kayak gitu ya. Terus juga dia itu tanpa pengawet. Terus juga rasanya enak menurutku, dan untuk aku yang kadang masih kayak agak nggak mau yang ribet, itu udah cocok banget karena kan tinggal diminum nih setiap malam sebelum aku tidur. Jadi waktu itu aku nyoba, aku rutinin konsumsinya 2 saset waktu itu. Sebenarnya dari ownernya itu kayak ngasih anjuran minumnya tuh kayak 2 kali sehari, pagi sama malam. Cuma waktu itu karena aku kadang lupa kalau misalnya harus pagi sama malam, aku minumnya langsung 2 saset gitu dalam malam hari kayak gitu. 2 saset di malam hari sebelum tidur gitu. Terus setelah beberapa box aku konsumsi, aku nggak ngerasain ada yang perubahan yang berarti gitu loh. Tapi ternyata ketika aku ada acara reuni waktu itu, reuni sama teman SMK aku. Kalau dari teman SMK kan pastinya kayak udah tahu nih dulu aku kayak gimana gitu kan. Pas ketemu ketika reuni, mereka bilang kok sekarang makin beda kayak gitu. Kok makin bersihan, makin cerah kayak gitu, nggak kayak dulu. Dulu kan hitam banget dekil, sumpah ya Allah. Aduh, maaf ya aku agak ketawa soalnya. Emang bener-bener sedekil itu. Terus kayak temanku tuh kayak kok makin makin berubah lah kayak gitu. Padahal aku sendiri kayak ngerasain kayak nggak ada yang berubah, kayak biasa aja. Mungkin karena itu sih ya, mungkin karena aku masih fokusnya kayak kulitku putih kayak gitu, mungkin kayak gitu. Jadi kayak ada perubahan sekecil itu kayak gitu, sekecil apapun kadang kita nggak ngelihat karena fokusnya ke perubahan besar. Padahal kalau dari sisi orang lain lihat kita udah banyak banget berubahnya kayak gitu sih. Oke, pesan buat diri aku sendiri, jangan pernah bosen untuk terus merawat kulit, menjaga kulit, karena kulit kamu itu investasi kamu di masa depan. Terus juga penampilan diri juga nanti akan menunjukkan siapa kamu gitu. Jadi menjaga penampilan bukan untuk orang lain tapi buat diri kita sendiri. Terus jangan baper ya ketika teman-teman kamu yang lihat foto kamu di zaman dulu mulai membuli kamu atau nanti jadi guyonan, itu jangan baper. Karena mungkin itu jadi salah satu pengingat aku juga, kalau misalnya aku nggak
terus ngerawat diri, nanti aku akan kayak gitu lagi gitu. Itu aja sih Kak mungkin. Sebenarnya kalau teman-teman tadi udah ngikutin ceritaku dari awal sampai akhir, mungkin bisa mengambil sebuah kesimpulan atau pesan apa sih yang harus dilakukan atau apa yang harus dihindari ya itu. Cuma mungkin aku mau nambahi satu hal, bahwa apapun yang udah Tuhan kasih ke kita itu adalah sebuah anugerah dan kita harus mensyukuri semua itu. Tapi jangan lupa untuk merawat juga menjaganya, karena kan Tuhan suka keindahan ya. Ketika kita merawat dan menjaga, pasti nanti akan terus terlihat indah kayak gitu. Terus juga jangan menjadikan kulit putih itu patokan cantik kamu gitu loh. Tapi kulit sehat, terus kulit bebas kusam itu udah cantik banget, udah bagus banget kayak gitu. Jadi jangan pernah kayak ngasih patokan cantik tuh harus gini, cantik harus gini gitu, enggak. Karena setiap wanita itu cantik dengan versinya mereka masing-masing, itu sih. Terus buat teman-teman yang mungkin usianya remaja, terus usia waktu aku SMA, ragu banget mau mulai perawatan, itu jangan ragu. Yuk yakinkan diri untuk mulai perawatan, karena sebenarnya perawatan yang baik itu atau yang bagus sebenarnya dimulai ketika kita remaja. Karena ketika remaja kita banyak banget aktivitas di luar ruangan kan, udah banyak kepapar polusi, kepapar radikal bebas, terus sering panas-panasan. Jadi memang butuh banget yang namanya perawatan kayak gitu. Tapi ingat, untuk memilih suatu perawatan, dilihat dulu nih produknya udah BPOM atau belum, bahan-bahannya aman atau enggak kayak gitu. Dan pastikan itu benar-benar aman buat jangka panjang. Jangan sampai kamu nyesel karena salah milih produk kayak aku sebelumnya gitu. Intinya jangan cari yang instan ya, tapi yang aman dan memang sudah terjamin keamanannya kayak gitu sih.